Pernahkah kalian terpikirkan tinggal di suatu tempat yang sangat jauh dan mengalami kekurangan kebutuhan asupan gizi harian? Halo semuanya, saya Desi Dopongtono, mahasiswa keperawatan Universitas Pelita Harapan. Peduli, perawat dedikasi untuk lingkungan dan gizi di Papua. Di pedalaman Papua, masih terdapat banyak desa yang jauh dari akses internet, listrik, bahkan pusat pelayanan kesehatan. Namun, di sanalah hidup masyarakat yang mengalami berbagai tantangan kesehatan. Salah satunya, masalah kecukupan gizi. Di tengah keterbatasan ini, ada seorang perawat bernama Taro yang memutuskan untuk mengabdikan dirinya dan mendedikasikan panggilannya menjadi seorang perawat di sana. Taro tahu bahwa tantangan di depan matanya tidaklah mudah. Namun karena ketulusan hati dan rasa pedulinya terhadap sesama, membuat dia bertekad untuk melayani di pedalaman Papua. Saat pertama kali tiba di desa Nalca, Taro terkejut melihat kondisi masyarakat di sana. Banyak anak-anak yang mengalami masalah kesehatan seperti stunting dan kurang gizi. Juga, kehidupan masyarakat di desa ini masih jauh dari kata sehat. Melihat kondisi ini, membuat Taro berpikir bahwa kondisi ini harus segera diubah. Akhirnya, Taro mulai dengan mengadakan program kecukupan gizi bagi ibu hamil dan anak-anak. Taro memberikan penjelasan mengenai pentingnya asupan nutrisi yang cukup dan protein yang cukup setiap harinya bagi ibu hamil sehingga ibu hamil dapat melahirkan bayi yang sehat. Tetapi bukan hanya edukasi saja yang diberikan oleh Taro. Taro juga menyediakan makanan-makanan bergizi untuk dapat dikonsumsi oleh anak-anak dan ibu hamil di sana. Bahkan, Taro juga membuat program peternakan ikan lele yang kemudian dikelola olehnya dan dibagikan ke masyarakat-masyarakat sehingga membantu mereka untuk mencukupi kebutuhan protein hewani bagi mereka di sana. Namun teman-teman, tantangan tidak berhenti di situ saja. Ternyata Taro masih mengalami banyak penolakan dari masyarakat-masyarakat di sekitar yang masih mempercayai adat istiadat dan mitos-mitos tentang kesehatan lainnya. Tetapi, Taro tidak pantang menyerah. Taro akhirnya memutuskan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah dengan memberitahukan betapa pentingnya kesehatan dengan cara dan bahasa yang mudah dipahami oleh mereka. Pada akhirnya, usaha Taro pun mulai membuahkan hasil. Anak-anak yang sebelumnya mengalami stunting mulai menunjukkan adanya perubahan berat badan. Perubahan berat badan mereka yang mulai meningkat, mereka yang mulai ceria dan mulai aktif serta tampak sehat. Tetapi bukan hanya itu saja, pola hidup dan pola makan masyarakat di sana pun berubah. Dan kisah sukses ini tidak hanya terjadi pada satu keluarga saja, tetapi menyebar ke seluruh orang-orang di desa tersebut. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa ketulusan hati dan dedikasi yang tulus akan membawa perubahan besar bagi orang-orang sekalipun dalam kondisi yang sulit. Dengan ketulusan hati dan dedikasi yang tulus yang dilakukan oleh Taro, dia dapat membawa perubahan yang signifikan bagi masyarakat yang terpinggirkan. Profesi apapun itu, terutama sebagai seorang perawat, mengajarkan kita untuk bukan hanya sekedar melakukan tugas kita, tetapi bagaimana kita dapat memberikan harapan dan kehidupan yang lebih baik bagi orang yang kita rawat nantinya. Melalui kisah ini, kita belajar bahwa dari senyuman anak-anak yang sehat dan ibu yang dapat melahirkan bayi yang kuat, kita belajar bahwa ketulusan hati dapat membawa perubahan hidup yang besar sekalipun bagi orang-orang yang ada di tempat terpencil dan terpinggirkan sekalipun. Dengan hati yang tulus, kita dapat mengubah dunia kita menjadi tempat yang lebih baik. Terima kasih.